Misi ST bawa keajaiban berlanjut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia temukan striker keturunan. Publik Vietnam gemetar melihat materi pemain Timnas Indonesia. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Setelah berhasil mewujudkan ambisi skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, kali ini Sintayong menargetkan timnas senior untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu pelatih timnas Indonesia Sintayong berharap mendapatkan keajaiban lagi. Dalam hal ini, perubahan skema perjalanan menuju Piala Dunia 2026 membuat juru taktik asal Korea Selatan tersebut menginginkan timnas senior melaju ke babak ketiga, sehingga kans untuk berlaga di pesta sepak bola dunia 4 tahunan tersebut terbuka. Keyakinan Sintayong pun cukup tinggi karena skuad timnas senior berisikan pemain muda dengan kualitas bagus. Sintayong sendiri kini berharap pemain timnas Indonesia senior mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama klubnya masing-masing, sebab jam terbang bisa memberikan dampak terhadap permainan timnas. Marcelino Ferdinand langsung bermain untuk KMSK-DC saat menang 1-0 atas klub NXT. Dengan kemenangan ini, DNC mencatatkan kemenangan beruntun dan kini bertengkar di peringkat pertama klasemen sementara Liga Belgia kasta kedua. Dalam pertandingan ini, Marcel masuk pada menit ke-80 menggantikan rekannya. Pelatih KMSK-DC Mark Gorshin sendiri tampaknya langsung melihat progresi yang dilakukan Marcelino bersama dengan timnas Indonesia. Masanya memang ia tampil penuh dalam 4 laga timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dengan catatan 1 gol. Sementara itu laga lawan klub NXT merupakan comeback Marcelino untuk KMSK-DC setelah terakhir kali bermain pada April 2023 lalu, di mana saat itu Marcelino berkutat dengan cedera hamstring yang membuatnya absen lama. Ini juga sekaligus menjadi penampilan perdana Marcel untuk KMSK-DC musim ini. Elkan Bagot menemukan pelabuhan barunya. Bek timnas Indonesia itu menjalani masa peminjaman ke klub League One Bristol Rovers hingga akhir musim 2023-2024. Dalam perekrutan ini, manajer Bristol Rovers Matt Taylor menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pekerjaan yang cukup keras. Matt Taylor menyebutkan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak Ipswich Town pada awal masa bursa transfer musim dingin atau pada awal Januari 2024 kemarin. Sejak komunikasi pertama itu, Bristol Rovers terus menjalin komunikasi dengan klub Elkan Bagot tersebut secara konsisten. Hingga pada akhirnya mereka bisa mendapatkan Elkan Bagot. Dengan ini, Elkan diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan di lini belakang bagi klub yang berlaga di liga level ketiga di Inggris tersebut. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot sendiri pun optimis ia bisa merebut tempat utama di skuad Bristol Rovers. Keyakinan itu didasari sistem formasi yang digunakan tim mirip dengan timnas Indonesia. Keinginan Jero Riedewald untuk bisa bermain bagi timnas Indonesia tampaknya tidak akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat ini. Pasalnya saat ini PSSI masih fokus dengan menuntaskan proses naturalisasi dari Tom Haye dan kawan-kawan. Dalam hal ini, pengamat dan komentator sepak bola Romy Pangemanan menyebutkan saat ini nama Jero Riedewald tak masuk ke dalam prioritas federasi. Terlebih lagi, pemain yang kini merumput bersama Crystal Palace tersebut tak masuk ke dalam daftar nama pemain yang direkomendasikan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Informasi ini pun telah dikonfirmasi oleh Ketum PSSI. Menurut Erik, jika pemain belum tiba di Indonesia, maka itu belum pasti. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta harus absen selama 2 pekan setelah kembali dari timnas Indonesia. Dia sempat mendapatkan perawatan kelas 1 saat mengalami cedera di Piala Asia 2023 kemarin. Dengan kata lain, Ramadan Sananta dipastikan tidak bisa membantu perjuangan Persis Solo saat melawan ke Barkas Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung pada Minggu sore nanti. Di sisi lain, manajer Persis Solo Khairul Basalamah merasa lega saat mendengar penjelasan dari tim medis timnas Indonesia bahwa pemainnya mendapatkan penanganan yang baik selama mengalami cedera di Qatar. Bahkan kata Khairul Basalamah, bekas pemain PSM Makassar itu sempat mendapatkan perawatan di salah satu rumah sakit elit yang pernah digunakan oleh striker Manchester City Erling Haaland. Menurut Albu, cedera yang dialami Ramadan Sananta tidak termasuk dalam kategori parah. Pasalnya retakan kecil yang ditemukan pada bagian pinggangnya hanya butuh waktu untuk istirahat.
Menurut prediksi, dibutuhkan waktu selama kurang lebih 2 pekan agar ia bisa pulih total. Baru setelah itu, dia bisa kembali bergabung dengan Laskar Samber Nyawa untuk hadapi BRI Liga 1 musim ini. Baru-baru ini, supporter timnas Indonesia dikejutkan dengan kabar bahwa striker FC Utrecht yang satu ini memiliki garis keturunan Indonesia. Pecinta skuad Garuda pun langsung berharap dia bergabung dengan Merah Putih. Pasalnya, sisi lepas skuad Garuda dianggap bisa teratasi apabila sosok ini bergabung dengan Rafael Struijk dan kawan-kawan. Bermain di sektor depan dengan posisi penyerang murni, striker FC Utrecht yakni Ole Romney sudah melesatkan 1 gol dari 12 penampilannya. Ole Romney juga terbilang masuk dalam kategori pemain muda karena umurnya masih 23 tahun. Dikutip dari akun Instagram @pemainketurunan.id, Ole merupakan mantan pemain internasional Belanda. Dia sudah mengemas sebanyak 2 kali penampilan dengan Belanda U20 dan 5 kali bersama Belanda U19. Di sisi lain, hingga artikel ini terbit, belum diketahui apakah Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia tertarik mendatangkannya. Menilik krisis striker di tubuh Garuda. Sintayong sadar tak selamanya menangani timnas Indonesia. Karena itu, ketika ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019 lalu, juru taktik asal Korea Selatan ini membuat gebrakan dengan memotong 1 generasi, alias mengabaikan sejumlah pemain yang sejatinya berada di usia emas sepak bola, yakni di usia 25 hingga 29 tahun. Meski mengandalkan pemain muda, timnas Indonesia racikan Sintayong nyatanya masih sanggup lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Tentu bisa dibayangkan bagaimana jika nantinya pemain-pemain seperti Hafner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang kini baru berusia 20 tahun berada di usia matang. Pelatih yang nantinya menggantikan Sintayong pun suatu hari nanti tentunya juga akan diuntungkan. Saya datang ke Indonesia untuk mengubah sistem sepak bolanya ketimbang berfokus kepada prestasi. Saya berpikir akarnya harus kuat sehingga ke atasnya akan kuat. Menariknya, di tengah gonjang-ganjing ini, pelatih Bali United Stefano Cugura angkat bicara mengenai polemik kontrak Sintayong ini. Secara tidak langsung, pelatih yang kerap disapa Teko itu pasang badan dengan ucapan Sintayong. Di sisi lain, banyak isu juga yang beredar jika Teko cocok untuk melatih timnas Indonesia. Pasalnya, pelatih berpaspor Brasil itu mampu 3 kali beruntun membawa Persija Jakarta dan Bali United meraih gelar juara. Kalau soal itu, saya masih menghargai kontrak bersama Bali United saat ini. Tetapi waktu Sintayong keluar, kami siap kerja ketika timnas Indonesia butuh bantuan di sana. Ketua PSSI Erick Thohir sudah melakukan pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong pada Jumat kemarin. Pertemuan itu terlihat di akun Instagram Erick Thohir. Terlihat juga ada presenter yang memimpin acara tersebut. Tidak diketahui acara apa yang berlangsung dengan mempertemukan Erick dengan Sintayong. Namun sejatinya acara itu untuk membahas kesuksesan timnas Indonesia sudah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sementara itu, Sintayong sudah kembali mengikuti akun Instagram Erick Thohir pada Jumat kemarin setelah sebelumnya kedapatan mengunfollow ketum PSSI ini. Publik Vietnam menyoroti kemungkinan akan banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bermain di Inggris. Ini menjadikan media Vietnam Sohadovian mengatakan kemungkinan The Golden Star Warriors akan menghadapi banyak bintang Liga Inggris di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, disebutkan pula timnas Vietnam kemungkinan akan mengalami kesulitan. Salah satu yang diisukan akan dinaturalisasi adalah Jeremy Delwald yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Utama Inggris. Selain itu, PSSI juga bisa mengincar striker yang bermain di Belanda yakni Ole Romney. Ini adalah striker yang mencetak 11 gol di kejuaraan nasional Belanda dan saat ini bermain untuk Utrecht FC. Tim Vietnam bisa menghadapi bintang-bintang Liga Premier, menghadapi kekhawatiran besar lainnya setelah Piala Asia. Tim Vietnam akan menghadapi kesulitan besar di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika tim Indonesia berencana menambah bintang naturalisasi Liga Inggris. Tulis Soha.